Yusuf, kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat kan tentunya tadi ya seperti disampaikan oleh Pak Danang, sebetulnya kita turut bahagia atau turut senang begitu ya. Tapi kalau Anda sendiri melihat apakah akan ada dampak-dampak terkait dengan mungkin kebijakan-kebijakan nantinya ke depannya yang akan diambil oleh Trump khususnya untuk negara Indonesia, dampaknya seperti apa? Iya, jadi tadi beberapa sudah disebutkan. Yang pertama mungkin akan ada dampak langsung ketika misalnya Amerika Serikat menjalankan kebijakan proteksionisme ya American First. Apalagi kalau kita perhatikan Indonesia ini merupakan salah satu negara yang eh, neraca dagangnya itu surplus dengan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan kalau kita melihat track record dari apa yang sudah dijalankan oleh Presiden Trump sebelumnya, negara-negara yang punya nilai surplus itu merupakan negara yang masuk radar dalam kebijakan proteksionisme yang akan dijalankan oleh Trump nantinya. Kemudian kita juga perlu mengantisipasi dampak tidak langsung dari kebijakan proteksionisme Trump terutama dengan Cina ya. Karena kita juga paham bahwa Cina ini merupakan salah satu partner dagang terbesar Indonesia. Ketika kemudian Cina ini terdampak dengan adanya proteksionisme dari Trump, maka bukan tidak mungkin perekonomiannya akan ikut terkoreksi, dan terkoreksinya perekonomian Cina saya kira merupakan kabar yang tidak begitu baik bagi Indonesia karena beberapa produk ekspor kita itu relatif rely ya untuk pasar Cina. Jadi dengan kondisi tersebut saya kira ini akan memberikan efek lanjutan seperti misalnya relatif akan melandainya harga-harga komoditas. Di saat yang bersamaan kita juga perlu mengantisipasi kebijakan Cina yang akan mencari pasar alternatif baru ketika misalnya produk mereka tidak bisa bersaing atau mungkin masuk ke dalam Amerika Serikat. Dan apa yang sudah kita lihat setidaknya dalam 5 atau 4 tahun terakhir ini, ASEAN merupakan salah satu region yang merupakan tujuan ya pasar ekspor Cina. Dan kita tahu bahwa banyak produk-produk impor dari Cina yang kemudian masuk ke negara-negara ASEAN, termasuk di dalamnya Indonesia. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka ini yang kemudian akan lanjut diskusinya apakah kita perhatikan beberapa sektor, termasuk di dalamnya industri tekstil ya, itu relatif harus bersaing dengan produk-produk dari Cina yang secara komparatif itu relatif lebih baik dibandingkan produk tekstil Indonesia. Inilah yang kemudian saya kira perlu diantisipasi dengan kembali terpilihnya Trump. Ada apa snowball effect yang kemudian harus dimitigasi oleh pemerintah, terutama pemerintah baru ya di beberapa tahun ke depan. Baik, Pak Yusuf, tapi kan kalau kita lihat saat ini begitu ya, untuk industri tekstil Indonesia cukup bergantung pada fasilitas Generalized System of Preference yang memungkinkan tarif rendah bagi negara berkembang, dan juga sebetulnya ini kalau kita lihat bukan hal yang baik begitu ya, apalagi kalau dikaitkan dengan sikap proteksionisme dari Trump sendiri. Seperti apa nih nanti dampaknya ke Indonesia, Pak Yusuf? Ya, kalau kita ikuti dalam beberapa kampanye Presiden Trump di beberapa bulan yang lalu, memang narasi proteksionisme itu masih menjadi andalan ya kebijakan yang akan dijalankan oleh Presiden Trump. Bahkan saya kira di beberapa kesempatan narasinya itu kemudian menjadi lebih kuat dan keras dibandingkan periode pertama kepemimpinan Presiden Trump. Di beberapa kesempatan, Trump berulang kali menyatakan akan menerapkan tarif impor hingga 60% ya terhadap produk-produk dari negara yang mereka anggap tidak adil dalam perdagangan dengan Amerika Serikat. Nah, tadi sudah saya singgung di pertama bahwa Indonesia ini bisa berpotensi masuk radar karena tadi Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Jadi ini yang kemudian dikhawatirkan ketika misalnya Trump menilai Indonesia masuk sebagai radar untuk kebijakan yang akan dijalankan. Padahal saya kira kita tahu bahwa GSP ini merupakan apa ya fasilitas yang dinikmati ya oleh pelaku usaha dari negara-negara berkembang ya, termasuk di dalamnya Indonesia. Jadi ketika misalnya Trump berpotensi mencabut ya fasilitas GSP ini, saya kira ini akan
berdampak signifikan mengingat preferensi tarif dari kebijakan ini cakupan produknya relatif banyak ya, bahkan di beberapa kesempatan disebutkan ada sekitar 3.000-an produk ekspor Indonesia yang menikmati fasilitas GSP ini. Jadi saya kira ini yang kemudian menjadi diskusi, apakah kemudian Trump akan tetap keras gitu ya untuk menjalankan kebijakan American First seperti yang sudah dijalankan di paruh pertama atau periode pertama, atau akan lebih lunak dengan kebijakannya ketika akan dilantik ya di tahun depan seperti itu.